Coba deh, waktu Anda lihat peta Indonesia, apa sih yang pertama kali muncul di benak? Ribuan pulau yang dipisahkan lautan biru yang luas. Atau mungkin Anda ngelihatnya sebagai sesuatu yang lain sama sekali? Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas satu konsep nih. Kedengarannya mungkin akademis banget ya, tapi dampaknya itu, wah, luar biasa radikal. Wawasan Nusantara. Ini bukan cuma istilah di buku pelajaran loh, tapi sebuah cara pandang yang secara fundamental mengubah peta Indonesia. Jadi, dari tumpukan catatan dan artikel yang Anda bagikan, misi kita hari ini adalah membongkar. Gimana sih konsep ini lahir? Apa artinya buat kedaulatan kita? Dan gimana seharusnya ini menjelma dalam kehidupan sehari-hari? Betul sekali. Dan ini penting banget karena wawasan Nusantara itu adalah cara pandang geopolitik yang ya Indonesia banget gitu. Setiap negara kan punya cara pandang terhadap geografinya. Tapi buat kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ini jadi sangat krusial. Intinya kan gimana kita mengubah cara pandang kita. Geografi kita ini bukan tembok pemisah, tapi justru jadi lem yang menyatukan semuanya jadi satu ruang hidup yang utuh. Oke, kita bedah dari akarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya wawasan Nusantara ini? Di catatan yang Anda kumpulkan, akarnya langsung nunjuk ke pasal 25A, UUD 1945. Di situ ditegaskan kalau Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Kedengarannya simpel, tapi kata Nusantara ini punya beban makna yang berat ya. Wah, berat sekali dan unik. Asal katanya kan dari Nusa dan Antara, pulau-pulau yang di antara. Ini deskripsi geografis yang puitis sekaligus sangat akurat. Ini adalah pengakuan bahwa identitas kita dibentuk oleh lautan yang menyatu padukan pulau-pulau ini, bukan memisahkannya. Cara pandang ini yang jadi dasar semuanya. Tunggu, ini ada detail kecil di salah satu artikel yang bikin saya senyum sendiri. Ternyata nama kartun Nusa dan Rara itu sengaja terinspirasi dari kata Nusantara ini. Saya baru tahu loh. Ini kan nunjukin betapa konsep ini bukan cuma ada di buku hukum, tapi beneran coba ditanamkan ke generasi baru. Persis, lewat budaya pop, kan? Dan itu bagus karena menanamkan ide besar lewat hal-hal yang dekat dengan keseharian. Nah, dari ide besar itu, turunannya jadi sangat teknis dan legal. Salah satu sumber yang Anda berikan merujuk ke UU nomor 43 tahun 2008. Di situ, wilayah NKRI didefinisikan secara total. Bukan cuma daratan dan perairan, tapi juga dasar laut, tanah di bawahnya, sampai ruang udara di atasnya. Dan poin kuncinya, termasuk seluruh sumber kekayaan di dalamnya. Ini pernyataan kepemilikan yang komprehensif. Jadi ini semacam paket lengkap kedaulatan gitu ya. Bukan cuma tanah tempat kita berpijak, tapi benar-benar semua elemen dari inti bumi di bawah kita sampai ke angkasa di atas kita itu satu kesatuan utuh. Satu paket kedaulatan yang tidak bisa ditawar. Dan pengelolaannya pun ada prinsipnya. Sumber-sumber itu menyoroti 3 pilar, kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Artinya, wilayah ini bukan cuma untuk dieksploitasi, tapi harus dijaga dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan harus berkelanjutan. Ada asas kebangsaan, keadilan, dan tentu saja asas kenusantaraan itu sendiri yang jadi jiwanya. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya paling dramatis. Untuk benar-benar paham betapa revolusionernya konsep ini, kita harus mundur sedikit ke kondisi Indonesia sebelum wawasan Nusantara ada. Coba bayangin deh situasinya. Anda itu Indonesia di tahun 50-an. Secara de jure Anda merdeka, tapi kapal perang asing bisa berlayar santai di Laut Jawa, membelah negara Anda jadi 2. Betul. Itu rasanya seperti punya rumah besar dengan banyak kamar, tapi lorong penghubung antar kamar itu jalan umum. Siapa saja bisa lewat, kapan saja. Laut di antara Jawa dan Kalimantan, atau antara Sulawesi dan Maluku, itu dianggap laut bebas. Perairan internasional. Ini bukan cuma aneh, tapi sangat berbahaya. Kedaulatan kita bolong-bolong. Kita nggak punya kendali atas halaman dalam kita sendiri. Kerentanannya luar biasa. Secara militer dan ekonomi kita benar-benar terbuka. Lalu, datanglah satu momen yang mengubah segalanya. Sebuah deklarasi. Di atas kertas mungkin cuma beberapa paragraf, tapi dampaknya mengubah peta dunia. Momen itu adalah Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957. Ini langkah yang sangat berani,
dan visioner dari Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Isi deklarasinya seperti yang dirangkum dalam catatan Anda, pada intinya bilang begini, sudah cukup. Semua perairan yang ada di sekitar, di antara, dan menghubungkan pulau-pulau kami adalah bagian dari kedaulatan mutlak Indonesia. Laut bukan lagi pemisah, tapi bagian dari teras dalam rumah kita. Titik. Dengan satu pengumuman itu, peta mental dan peta fisik Indonesia langsung berubah total ya. Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, tiba-tiba jadi perairan internal Indonesia. Ini kayak menggambar ulang batas negara secara sepihak. Reaksi dunia waktu itu gimana? Pasti banyak yang nggak terima kan? Wah jelas, banyak negara maritim besar protes keras, Amerika Serikat, Australia, mereka menentang. Mereka menganggap ini melanggar prinsip, kebebasan bernavigasi di laut lepas. Tapi disitulah letak kejeniusan dan kegigihan diplomasi Indonesia. Deklarasi Juanda itu bukan akhir, tapi awal dari perjuangan panjang. Berapa lama perjuangannya sampai konsep ini akhirnya diakui dunia? Puluhan tahun. Ini bukan perjuangan setahun 2 tahun. Para diplomat kita berjuang tanpa lelah di forum-forum internasional. Sumber yang Anda kumpulkan mencatat, pengakuan resmi dari dunia baru datang 25 tahun kemudian, lewat Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS di tahun 1982. Indonesia baru meratifikasinya jadi hukum nasional di tahun 1985. Bayangkan, butuh 1/4 abad untuk meyakinkan dunia. Luar biasa ya perjuangannya. Dan setelah batas utamanya diakui, ternyata di dalamnya masih ada lapisan-lapisan kewenangan yang lebih rumit lagi. Ini bukan cuma soal laut kita dan laut mereka. Ada zona-zona abu-abu kan? Tepat. Dan ini penting untuk kita pahami semua karena sering jadi sumber sengketa. Mari kita coba urai pakai analogi sederhana ya. Pertama, ada laut teritorial. Anggap ini teras rumah Anda. Lebarnya 12 mil laut dari garis pangkal pantai terluar. Di sini, kedaulatan Indonesia itu penuh, mutlak. Semua hukum kita berlaku di sini, sama seperti di darat. Nggak ada kompromi. Oke, itu jelas. Kedaulatan penuh. Lalu setelah teras itu ada apa? Setelah itu ada zona tambahan, 12 mil lagi. Ini seperti area patroli di depan rumah Anda. Anda nggak punya kedaulatan penuh, tapi Anda punya hak untuk katakanlah pengejaran atau pengawasan kalau ada yang dicurigai melanggar hukum. Nah, yang paling seru dan sering jadi berita itu zona berikutnya. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Ah, ya ZE. Ini yang selalu muncul kalau ada berita kapal asing maling ikan. Benar sekali. Bayangkan ZEE itu seperti halaman belakang rumah Anda yang sangat luas, sampai 200 mil laut, dan nggak berpagar. Di sini kuncinya. Anda tidak punya kedaulatan politis penuh, tapi Anda punya hak berdaulat eksklusif. Tunggu, kedaulatan penuh dan hak berdaulat. Kedengarannya mirip, tapi ini pasti perbedaan yang sangat krusial dalam hukum internasional kan? Apa konsekuensi praktisnya? Sangat krusial. Konsekuensinya begini. Di ZEE, kapal negara lain boleh lewat. Terbang di atasnya juga boleh. Itu namanya hak lintas damai. Mereka boleh melintas, tapi jangan coba-coba metik buah di halaman belakang Anda. Anda punya hak eksklusif untuk menanam, memanen, dan mengelola semua sumber daya alam di sana. Mau itu ikan, atau minyak, dan gas di dasar lautnya, itu semua milik kita. Jadi kalau ada kapal asing ambil ikan di ZEE kita, mereka bukan melanggar kedaulatan teritorial, tapi melanggar hak berdaulat ekonomi kita. Tetap pelanggaran serius, tapi dasar hukumnya beda. Oke. Sekarang jauh lebih jelas. Lalu ada satu lagi, landas kontinen. Ya, landas kontinen ini sedikit lebih teknis. Ini merujuk pada dasar lautnya saja, yang merupakan kelanjutan alami dari daratan kita. Kita juga punya hak berdaulat atas sumber daya alam di sana, terutama mineral dan migas. Di luar semua zona itu, barulah kita bicara laut lepas. Nah, itu jalan raya internasional yang diatur oleh Badan Otoritas PBB, bukan lagi urusan satu negara. Jadi, ada gradasi kewenangan yang makin berkurang seiring makin jauhnya dari pantai. Oke, jadi setelah batas fisiknya diakui dunia dan zona-zonanya ditetapkan, perjuangan internalnya dimulai. Bagaimana konsep satu kesatuan ini coba diwujudkan di dalam negeri? Salah satu sumber menyebut ini seperti sebuah janji nasional yang punya 4 pilar. Nusantara itu lebih dari sekedar konsep geopolitik, ini adalah sebuah kontrak sosial. 4 pilar atau 4 janji itu adalah perwujudannya. Janji pertama, kita adalah satu kesatuan politik.
Artinya, dari Sabang sampai Merauke, kita berada dalam satu wadah, satu aturan main, dan Pancasila adalah satu-satunya falsafah. Tidak ada negara di dalam negara. Janji kedua, soal ekonomi. Nah, ini yang sering jadi perdebatan panas. Tentu, janji satu kesatuan ekonomi ini idealnya sangat mulia. Artinya, semua kekayaan alam yang tersebar di seluruh Nusantara ini adalah modal dan milik bersama. Hasilnya harus dinikmati secara merata. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang, nggak boleh ada daerah yang merasa dieksploitasi dan ditinggalkan. Ini janji yang paling berat untuk dipenuhi tentunya. Dan dua janji terakhir, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Betul, janji satu kesatuan sosial budaya itu pengakuan bahwa keragaman kita, suku, bahasa, agama bukanlah kelemahan, tapi justru inti dari kekuatan kita. Kita satu bangsa yang bulat. Dan terakhir, janji satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ini yang paling mendasar. Ancaman terhadap satu jengkal tanah di Papua adalah ancaman bagi kita semua di Jakarta. Rasa senasib sepenanggungan. Tiap warga punya hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara. Ini sebuah visi yang sangat ideal ya, menyatukan segalanya dalam satu tarikan napas. Tapi seperti yang sering terjadi pada ide-ide besar, prakteknya nggak selalu mulus. Catatan yang Anda berikan juga menyoroti sisi kritisnya, yaitu kritik bahwa implementasi Nusantara ini seringkali terasa sangat Jawa-sentris. Dan ini adalah tantangan terbesar wawasan Nusantara hari ini. Konsep persatuan yang agung ini diuji di lapangan. Sumber tersebut mengutip adanya perasaan di beberapa daerah, Papua disebut sebagai contoh eksplisit, bahwa mereka tidak merasa menjadi bagian dari sebuah proyek bersama. Malah merasa dijajah oleh Jawa, karena dominasi budaya dan politik dari pusat. Salah satu artikel bahkan memberikan contoh yang sangat konkret dan relevan dengan kejadian baru-baru ini. Benar, diberikan contoh seperti desain logo halal Indonesia yang baru yang menggunakan bentuk gunungan wayang, yang mana ya suka tidak suka sangat identik dengan estetika Jawa, atau penggunaan gaya aksara Jawa dalam branding G20. Hal-hal seperti ini yang mungkin niatnya baik untuk menunjukkan identitas budaya, justru bisa jadi bumerang. Kenapa bisa begitu? Bukankah itu bagian dari budaya Indonesia juga?
Dan ini adalah tantangan terbesar wawasan Nusantara hari ini. Konsep persatuan yang agung ini diuji di lapangan. Sumber tersebut mengutip adanya perasaan di beberapa daerah, Papua disebut sebagai contoh eksplisit bahwa mereka tidak merasa menjadi bagian dari sebuah proyek bersama, malah merasa dijajah oleh Jawa karena dominasi budaya dan politik dari pusat. Salah satu artikel bahkan memberikan contoh yang sangat konkret dan relevan dengan kejadian baru-baru ini. Benar, diberikan contoh seperti desain logo Halal Indonesia yang baru yang menggunakan bentuk gunungan wayang, yang mana ya suka tidak suka sangat identik dengan estetika Jawa, atau penggunaan gaya aksara Jawa dalam branding G20. Hal-hal seperti ini yang mungkin niatnya baik untuk menunjukkan identitas budaya justru bisa jadi bumerang. Kenapa bisa begitu? Bukankah itu bagian dari budaya Indonesia juga? Tentu saja bagian dari budaya Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu merepresentasikan seluruh Indonesia? Ketika simbol yang sangat khas dari satu suku, meskipun suku mayoritas, dipakai untuk mewakili bangsa secara keseluruhan, daerah lain bisa merasa tidak terwakili. Mereka bisa bertanya, di mana ornamen Dayaku? Di mana corak Bataku? Di mana ukiran Asmatku? Ini bisa memperkuat persepsi bahwa Indonesia atau Nusantara itu pada praktiknya seringkali disamakan dengan Jawa. Jadi ada risiko bahwa alih-alih menyatukan, representasi yang dirasa nggak seimbang ini justru bisa menciptakan jarak, mempertebal rasa kedaerahan dalam artian negatif gitu. Persis. Catatan Anda menyimpulkan, jika ini tidak dikelola dengan sangat bijaksana, ini bisa menggerogoti tujuan mulia wawasan Nusantara itu sendiri. Tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan kesatuan dalam keberagaman menjadi praktek nyata yang dirasakan adil. Bagaimana kita merayakan kekayaan budaya Batak, Minang, Bugis dengan porsi yang sama besarnya seperti kita merayakan budaya Jawa. Ini bukan lagi soal batas laut, tapi soal batas hati dan pikiran. Kalau kita tarik benang merahnya, jadi apa inti dari semua ini? Wawasan Nusantara yang dipicu oleh keberanian deklarasi Juanda secara fundamental merobek peta lama, menggambar ulang cara Indonesia melihat dirinya. Dari gugusan pulau yang terpecah menjadi satu kesatuan darat air yang utuh dan berdaulat. Ini adalah revolusi geopolitik yang mengubah segalanya. Benar, tapi revolusi itu belum selesai. Wawasan Nusantara adalah sebuah ideologi, sebuah proyek yang terus berjalan. Mengamankan batas fisik di peta itu fondasinya, dan itu sudah berhasil diperjuangkan. Tapi di atas fondasi itu ada pekerjaan yang jauh lebih rumit dan gak akan pernah selesai, yaitu membangun kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang nyata, yang dirasakan manfaat dan keadilannya oleh setiap warga negara. Ini adalah cara pandang yang harus terus dihidupkan, direfleksikan, dan dikoreksi. Sebagai penutup, pembahasan kita hari ini meninggalkan satu pemikiran besar untuk Anda renungkan. Jika wawasan Nusantara adalah sebuah cara pandang brilian untuk menyatukan wilayah yang terpisah lautan, bagaimana cara kita memastikan cara pandang yang sama juga benar-benar berhasil menyatukan aspirasi dan rasa memiliki dari setiap suku dan budaya di dalamnya? Dari Sabang sampai Merauke, tanpa ada yang merasa menjadi pusat dan yang lain selamanya hanya menjadi pinggiran.